Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPI Rasuli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis ini kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Bapak Ibu kasih, saya mau bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu kasih di rumah, demikian kami yang ada di sini, apakah Tuhan Yesus baik? Amin. Amin. Kalau kita ditanya seperti ini, apakah Tuhan Yesus baik? Pasti baik. Kalau Tuhan sedang maaf, tanda kutip, mungkin tidak memberikan berkat buat hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik? Puji syukur kalau kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Ayo kita baca di dalam Markus pasal ke-10 ayat 17 dan 18. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut. Perhatikan, orang ini judul berikutnya itu orang kaya. Dia itu menghampiri Tuhan Yesus sampai berlari-lari, kemudian ketemu Tuhan Yesus, kemudian berlutut. Betapa orang kaya ini mau merendahkan hati. Kalau ayat 17 ini ceritakan, sungguh baik kan orang ini. Dan dia berkata kepada Tuhan, ia bertanya, Guru yang baik, perhatikan, kita kasih garis bawah ini, Guru yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Kita sering berkata seperti itu, Engkau yang baik Tuhan. Kemudian dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan, orang kaya ini, kalau kita nanti baca selanjutnya, dia sudah menjalankan hukum Taurat, dia sudah berbuat baik, dia beribadah dengan baik, sehingga pertanyaannya ini pertanyaan yang to the point bagi dia, karena dia merasa cuma satu kurang. Apa? Tuhan, bagaimana cara hidup yang kekal? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Sehingga dia ketika menghampiri Tuhan Yesus, karena dia tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus itu datang sebagai Mesias, dia bertanya, Guru yang baik. Dia punya maksud bahwa dia mau menyenangkan Tuhan. Dia katakan guru yang baik karena dia mengalami kebaikan, dia kaya, dia bisa melakukan firman Tuhan. Tapi perhatikan jawab Tuhan Yesus. Perhatikan jawab Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik, kata Tuhan. Tak seorang pun yang baik, kata Tuhan, selain daripada Allah saja. Bapak Ibu kasih, kalau kita melihat jawaban ini, mendengar jawaban ini, harusnya memang Tuhan berkata, iya, aku baik. Karena Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tapi Tuhan katakan, yang baik itu hanya Allah. Supaya apa? Ketika orang ini mengatakan Tuhan itu sebagai guru yang baik, bukan punya motivasi nanti Tuhan itu menyenangkan hati orang kaya ini. Bapak kasih, saya punya, anak saya ini ada tetangga sebelah kecil, dan dia itu sama Angel sangat baik sekali, dan Angel juga baik sekali, dan Joel itu tidak terlalu baik bagi anak ini, tanda kutip, karena sama-sama laki-laki. Anak ini saya tanya, Mbak Angel baik? Baik Om. Joel baik? Enggak. Saya mau tanya, kenapa Angel baik? Suka memberi, suka kasih permen. Karena Joel ini masih kecil, Joel tidak mau miliknya dimiliki anak kecil ini, sehingga sedikit banyak Joel ini memproteksi. Padahal Joel tidak menyakiti hati anak kecil ini, cuma miliknya Joel tidak boleh dimiliki anak kecil ini. Sehingga anak kecil ini melihat, oh ternyata anak kecil ini melihat orang itu, kalau orang itu suka memberi pada dia, suka melakukan kebaikan pada dia, dia katakan baik. Tapi kalau orang itu tidak melakukan kebaikan, dia katakan orang itu nggak baik. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus itu baik? Baik. Tapi gimana kalau Tuhan Yesus nggak ngasih berkat tanda kutip hari ini? Apakah masih baik? Bapak berkasih, Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang baik. Meskipun Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Tapi dia katakan, kalau engkau memandang Allah bukan perkara hanya berkat saja, atau seperti orang kaya ini, bahwa dia ingin mendapat keselamatan. Tapi perhatikan ketika selanjutnya dijawab. Tuhan Yesus cuma katakan, cuma satu kamu kurangnya. Kamu sudah melakukan kebaikan, kamu hormat orang tua, kamu berbuat kebaikan, kamu melakukan amal, kamu melakukan Taurat. Cuma satu, kata Tuhan. Jualah segala milikmu, ikutlah aku. Bisa melakukan itu. Saya bacakan.
Ayat ke-22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan Bapak. Kalau kita memandang kebaikan Tuhan hanya sekadar berkat, hati-hati. Kalau hari ini mungkin tanda kutip Tuhan lagi sedang memproses hidup kita seolah-olah berkat itu tidak datang. Apakah kita menjadi kecewa? Kalau kebaikan kita kepada Tuhan, kita menganggap Tuhan baik itu seperti itu. Kita tidak beda seperti anak kecil yang saya sampaikan tadi. Kalau kita diberi, kita katakan baik. Kalau enggak, kita katakan tidak baik. Cuma seperti itu toh. Sungguh malang kalau kita memandang Tuhan hanya kebaikannya seperti itu. Tapi puji syukur, Tuhan katakan, jual, ikut aku. Bahkan dibalik ketika menjual 10 harta itu, ketika ikut Tuhan, tidak hanya sekedar berkatnya Tuhan, keselamatan Tuhan itu datang bagi kita. Mari kita memandang Tuhan, tidak sekedar hanya berkat-berkat, tapi Tuhan pandang sebagai Allah yang sebagai juru selamat dan segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti baik bagi hidup kita.